Fanatisme musuh pertama kali Islam oleh Kiai Haji Imam Jazuli LCMA, Senin, 6 November 2023. Dakwah Islamiyah yang pertama-tama Rasulullah SAW lakukan di Mekah adalah melawan fanatisme. Bahkan ketika Muhammad SAW masih muda dan sebelum diangkat menjadi utusan Allah di usianya yang ke-40. Masyarakat Arab disebut jahiliyah bukan karena kebodohan literasi maupun keterbelakangan ekonomi. Mengingat Makkah adalah kota metropolitan sejak era Ibrahim alaihissalam, menjadi tujuan wisata religi setiap tahun dan pusat bisnis lintas negara sepanjang tahun. Kebanggaan mereka adalah bertanding puisi, dan karya terbaik akan dipamerkan di dinding Ka'bah supaya seluruh umat manusia dari berbagai negara yang beribadah haji menyaksikan betapa karya sastra orang Arab berkualitas tinggi. Orang-orang Arab disebut jahiliyah karena mereka fanatik. Kebanggaan sempit berdasarkan kesukuan sangat kental. Merasa klan masing-masing jauh lebih baik dari klan lain. Sehingga perang menjadi kebiasaan bagi orang Arab. Fanatisme kesukuan dikikis oleh Muhammad SAW sejak masih muda. Karenanya, masyarakat Arab menjuluki beliau sebagai Al-Amin yang terpercaya. Peristiwa besarnya yang selalu diingat adalah mendamaikan para elit suku-suku saat berebut memasang batu Hajar Aswad ke Ka'bah yang baru selesai direnovasi. Program dakwah Muhammad setelah diangkat menjadi Rasulullah SAW adalah Ikha, mempersaudarakan orang-orang Arab. Setelah hijrah ke Yastrib, program dakwah berupa Ikha ini semakin luas, melibatkan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian antara Muslim dan Yahudi Nasrani. Bahaya fanatisme. Rasulullah SAW sadar betul bahwa penyakit yang mendarah daging adalah fanatisme. Setelah Rasulullah SAW wafat tahun 632 Masehi, fanatisme kesukuan kembali muncul. Orang-orang Abd, Zubyan, Bani Kinanah, Ghatafan, Bani Tai, dan Fazarah tidak terima kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kebetulan dari suku At-Tamim Al-Quraisy. Konflik berdarah pertama kali dalam Islam pun muncul dengan alasan ekonomi, di mana orang-orang Arab menolak membayar zakat. Namun, zakat bukan faktor utama konflik. Mengingat nanti di kemudian hari pada pemerintahan Utsman bin Affan, konflik semakin meluas. Pertama-tama, Gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak terima kematian Utsman bin Affan. Muawiyah dan Utsman memiliki satu garis kesukuan yang sama, yaitu keturunan Bani Umayyah. Jadi, sangat masuk akal memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Sejarah memang lebih menonjolkan narasi politik pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah terhadap Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Padahal, faktor utama konflik sesama umat muslim sejak orang-orang murtad di era Abu Bakar As-Siddiq sampai pemberontakan para pendukung Muawiyah tetaplah sama, fanatisme. Bukti lainnya adalah pemberontakan kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib sendiri, yang dikenal sebagai kaum Khawarij. Dari sudut pandang politik, mereka kecewa kepada keputusan politik Ali bin Abi Thalib yang memenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan melalui peristiwa Takhim di bulan Safar 37 Hijriah atau Agustus 657 Masehi. Orang pertama yang mempropagandakan pemberontakan terhadap Ali dari kalangan Ali sendiri adalah Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Orang-orang suku Tamim ini berani terang-terangan membentuk kelompok Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib. Tetapi benih-benih fanatisme yang kental sudah muncul sejak era Rasulullah SAW, sebagaimana digambarkan oleh Sahih Bukhari hadis nomor 3610 orang-orang Bani Tamim. Bahaya fanatisme yang paling mencolok adalah keruntuhan kekhalifahan Islam di Baghdad. Bukan karena serangan bangsa Mongol di tahun 1258 Masehi,
melainkan karena konflik berkepanjangan antara kekhalifahan Islam di Baghdad yang beraliran Sunni melawan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah. Setelah kekuatan Fatimiyah melemah akibat konflik saudara beda mazhab teologis ini, bangsa Eropa melalui gerakan Perang Salib mencaplok Palestina pertama kali di tahun 1095 Masehi. Jadi, fanatisme yang tumbuh subur di internal umat muslim adalah alasan kehancuran marwah sekaligus kekuatan Islam di hadapan musuh eksternal. Fanatisme kontemporer. Ternyata bukan hanya orang Arab, orang-orang muslim Nusantara juga menjangkiti virus fanatisme. Hanya saja bukan lagi fanatisme kesukuan melainkan fanatisme keagamaan. Dimulai sejak Mataram Islam, di mana konflik kaum Puritan atau Putihan melawan Muslim Kejawen atau Abangan, sampai muncul peristiwa pembantaian kaum santri di tahun 1647 sampai 1648 Masehi pada era Amangkurat I. Begitupun di Sumatera, Perang Paderi tahun 1803 Masehi mempertontonkan umat Muslim Puritan melawan Muslim tradisional yang dianggap sebagai pelaku bid'ah dan khurafat. Seakan-akan tidak mau belajar pada sejarah, fanatisme yang hampir sama dirawat hingga abad 21. Berapa banyak konflik berbaris fanatisme keormasan yang kita saksikan. Walaupun sesama umat muslim di Nusantara, tetapi karena berbeda organisasi kemasyarakatan saja, mereka menggelar konflik berdarah. Fanatisme selalu menemukan caranya sendiri untuk terus hidup memporak-porandakan keutuhan umat Islam, baik atas alasan ekonomi, politik, keagamaan, maupun ormas. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, alumni Universitas Al-Azhar Mesir Departemen Teologi and Filosofi, alumni University Kebangsaan Malaysia Departemen Politik and Strategi, alumni University Malaya Departemen International Strategic and Defense Studies, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2010 sampai 2015.